Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Apa kabar? Baik, terima kasih buat Turkis buat pujian penyembahan yang indah dan luar biasa. Saya pagi ini akan bawa kita kembali kepada kitab Efesus. Kita sudah melewati pasal 1. Sekarang kita masuk ke pasal kedua. Kalau Bapak Ibu masih ingat, pasal yang pertama Paulus bicara tentang apa? Tentang berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Berkat rohani yang ada di dalam surga yang Tuhan siapkan di dalam Kristus bagi saudara dan saya. Lalu di dalam pasal 1 Paulus bicara tentang kekuatan rohani yang kita miliki. Kedahsyatan, kehebatan, kekayaan, kemuliaan Allah yang tersedia bagi saudara dan saya di dalam Kristus. Amin. Paulus bilang betapa hebatnya kuasa yang bekerja di dalam Kristus. Betapa hebatnya kuasa kebangkitan itu yang ternyata di dalam Kristus, di dalam saudara dan saya, dan beroperasi di dalam saudara. Betapa kayanya kemuliaan yang disediakan bagi orang-orang pilihan Allah. Nah, waktu setelah Paulus bicara itu di pasal yang pertama, Paulus masuk ke pasal yang kedua. Pasal yang kedua kitab Efesus, Paulus seperti, kalau saudara bayangkan itu seperti orang Efesus sudah mau terbang. Mereka senang sekali, mereka sangat dikuatkan. Mereka, orang Kupang bilang besar kepala, besar telinga, besar. Mereka mulai, wah ternyata kita punya sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Ternyata ada kuasa yang besar yang kita miliki. Ternyata kita lebih dari pemenang. Waktu mereka berpikir, mereka bangga, mereka senang, Paulus bilang, tunggu dulu. Paulus seperti injak rem sedikit. Kalau kita seumpama mobil, di pasal yang kedua Paulus mulai menginjak rem sedikit. Lalu Paulus mulai kasih ingat. Dia bilang, ingat, siapa kamu sebenarnya? Ingat siapa kamu sebenarnya? Siapa kita sebenarnya di hadapan Allah? Dan apa yang harus kita lakukan? Dengan semua kekayaan, kemuliaan, dengan semua kuasa, dengan semua berkat rohani yang ada di dalam kita, apa sebenarnya harus kita lakukan? Siapa kita sebenarnya? Begini, sebab jujur bahwa waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan kita diberkati, kita dikuatkan, kita dipakai Tuhan dalam pelayanan, kita dipakai Tuhan dalam melakukan banyak terobosan dalam pelayanan dan kehidupan rohani. Kadang-kala kita lupa siapa kita. Benar nggak? Kadang-kala kita lupa introspeksi diri, dan kita lupa dari mana kita berasal, siapa kita, dan apa sebenarnya esensi prioritas yang harus kita buat sebagai orang Kristen. Lalu Paulus kasih ingat jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Hari ini kita bicara sampai ayat yang ke-10, tapi saya akan menjelaskan ayat ini. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka semua. Jadi Paulus bilang begini, ingat, siapa kamu? Paulus bilang begini, kamu sekalian, ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Paulus kasih ingat orang Efesus, ingat, kamu bisa melayani, kamu bisa memuji Tuhan, kamu bisa ada dalam area kasih karunia dan keselamatan Allah. Tapi ingat, dulu sebelumnya, kamu semua sudah mati. Nah, waktu Paulus bilang, kamu sekalian sudah mati oleh pelanggaran dan dosa, Paulus bawa orang Efesus kembali ke kitab Kejadian. Kejadian pasal 2, pasal 3, 1 sampai pasal 3, Tuhan menciptakan manusia. Lalu Tuhan bilang jangan sentuh buah ini, mereka ambil dan makan. Lalu setelah itu manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia mati secara rohani. Manusia terpisah dari Allah. Karena manusia melanggar apa yang Tuhan inginkan untuk mereka tidak lakukan.
Nah, Roma pasal 3 ayat 23 bilang begini. Roma 3 ayat 23. Sudah dapat? Karena kamu, Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 5 ayat yang ke-12. Sudah dapat? 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah apa? Berbuat dosa. Paulus bilang gini, ingat, waktu Adam jatuh di dalam dosa, semua kita menerima apa yang disebut tabiat berdosa. Kita lahir dengan tabiat berdosa. Semua kita hilang dari hadapan Tuhan. Minggu lalu ada seorang teman dari Afrika yang bicara tentang restoration of glory, pemulihan kemuliaan Allah waktu Yesus bangkit dari maut. Waktu Yesus disalibkan dan bangkit dari maut, dia memulihkan kemuliaan yang hilang waktu manusia jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan orang Efesus, ingat baik-baik. Saudara, kamu sekalian oleh pelanggaran dan dosa, kamu sekalian sudah mati. Dengan kata lain, tidak ada eksistensi, tidak ada lagi. Sebenarnya secara rohani engkau tidak ada, sebab engkau sudah mati. Pelanggaran dan dosa, kata pelanggaran berarti folecide, artinya gagal. Dosa artinya salah target. Saudara, saya sudah pernah jelaskan sini ya. Dosa berarti kalau latihan menembak ada sasaran, dia tembak salah sasaran. Itu berarti dosa. Kata dosa sebenarnya itu. Pelanggaran berarti dia gagal dalam melakukan sesuatu yang diminta, dia gagal. Nah, Paulus bilang begini, Allah meminta kita untuk berjalan dalam rencananya, dalam kehendaknya, tapi engkau gagal. Tapi engkau berdosa, engkau tidak mencapai sasaran itu. Dan karena itu, kamu sekalian sudah mati. Menarik, ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya, kamu tidak hanya jatuh, tidak hanya gagal, tapi ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terima kasih Bu Yani. Ingat baik-baik apa yang saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu tentang latar belakang orang Efesus. Saudara tahu mereka penyembah berhala. Dan orang Efesus saking menyembah berhalanya itu masuk dalam budaya. Nah, kalau saudara belajar, selalu penyembahan berhala atau agama seseorang itu mempengaruhi budaya. Itu selalu. Nah, orang Efesus mereka menyembah dewa Artemis, Dewi Diana. Dan saya sudah bilang beberapa minggu yang lalu, Dewi Diana di dalamnya ada pelacur bakti 1000 orang, dan semua orang melakukan penyembahan berhala. Itu bagian dari budaya. Itu bagian dari, namanya orang Efesus ya begitu, istilahnya begitu. Orang apa orang Efesus ya sudah tahu, mengerti ya maksud saya. Paulus bilang kamu hidup di dalamnya, kamu dikuasai, kamu mentaati itu. Nah, Paulus memakai dua kata kerja di sini. Perhatikan ayat yang kedua. Paulus bilang begini, kamu mengikuti, kamu mentaati. Ingat baik-baik. Paulus bilang kamu mengikuti budaya itu, nilai-nilai itu, ajaran itu, tuntutan penguasa roh angkasa itu. Tidak hanya mengikuti, tapi kamu mentaati tanpa sadar, mentaati. Kenapa? Budaya di sekeliling mereka begitu kuat, sampai mereka lahir di tengah-tengah budaya itu, mereka lihat orang tua mereka buat, mereka ikut. Waktu mereka ikut setelah besar tanpa sadar, tanpa mereka mengerti, mereka taat melakukan. Oleh karena itu penting sekali bagi kita orang tua menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Amin. Sebab waktu mereka lahir, mereka melihat bapak saya pergi ke kuil Dewi Diana. Saya baru pulang dari Manado. Di atas pesawat saya menginjil seseorang. Jadi saya mau naik pesawat, saya bilang Tuhan kasih saya 1 jiwa, saya mau menginjil. Duduk dalam pesawat, kita bicara dengan dia, orang gereja bawang.
Lalu saya bicara dengan dia, bicara lalu dia bilang begini, yang cukup saya sangat terpukul. Setelah saya bicara dengan dia, saya coba menginjil dia, saya coba bicara dengan dia, bilang begini, Pak, saya tidak tutup-tutup, soalnya saya pendeta, saya melayani Tuhan, saya hamba Tuhan. Dia bilang, Pak, bagaimana saya mau jadi orang Kristen? Saya ada di Manado, saya baru 3 tahun, tapi saya lihat orang Kristen selingkuh, minum mabuk, pesta pora, hadang saya di jalan, saya dihadang Pak, minta uang. Waktu mereka mau ke gereja, mereka masih melakukan banyak perkara, dan anak-anak dibawa ke pesta dan disuruh minum keras, lalu orang tuanya ajar anaknya berdansa. Bagaimana saya mau jadi orang Kristen, Pak? Saya makan babi, Pak, dia bilang. Saya makan sesuatu yang bagi saya tidak ada masalah. Tapi waktu saya melihat mereka melakukan seperti itu, saya pikir, untuk apa saya jadi orang Kristen kalau ternyata tidak ada perbedaan? Saya tidak bisa bicara. Tapi saudara ingat bahwa secara spiritual, secara rohani, tanpa sadar, walaupun saudara orang Kristen, dalam konteks orang di Manado, orang Kristen pergi ke gereja, ibadah persiapan perjamuan, kasasi sidi, semua dilakukan, tapi setelah pulang ke rumah, setelah di lingkungan, perbuatan mereka tidak berubah dengan orang lain. Dan itu yang Paulus bilang, kamu mengikuti dan kamu mentaati. Tanpa sadar, kamu mengikuti budaya, kebiasaan, tradisi di sekelilingmu yang engkau pikir itu benar, kau mengikuti, dan waktu engkau mengikuti, Alkitab bilang, Paulus ini, penguasa kerajaan angkasa itu menjadikan engkau taat kepada apa yang engkau lakukan. Kenapa? Sebab kita daging. Kedagingan kita dikuasai dan kita melakukan. Oleh karena itu, saya bicara dengan orang Manado dan mereka bilang, Pak, Manado perlu kebangunan rohani. Saya bilang, kenapa? Untuk orang Manado berubah susah, Pak. Saya bilang, dari mana kau bilang? Tidak bisa, Pak, ini sudah mendarah daging. Tidak bisa. Nah, Paulus bilang begini, kamu sebenarnya sudah mati oleh pelanggaran dan dosamu, karena kamu mengikuti dan kamu taat dan melakukan. Oke? Kamu sudah mati, Paulus. Sebenarnya kamu nggak ada. Kalau hari ini kamu ada di dalam gereja, melayani, beribadah, jadi orang kudus. Ingat, Paulus selalu panggil mereka orang kudus. Orang-orang kudus pilihan Allah. Tapi Paulus bilang, sebelum itu kamu sudah selesai. Kamu nggak ada lagi. No existence. Tidak ada sebenarnya. Tapi oleh anugerah. Nah, yang kedua Paulus bilang begini, ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua. Ini menarik. Ayat yang ketiga, Paulus bilang begini, orang Gentiles, orang non-Yahudi, orang Efesus, kalian semua sudah selesai. Lalu Paulus bilang begini, tapi kami juga orang Yahudi sudah selesai. Ini menarik. Paulus, dia permainan katanya indah sekali. Dia bilang, kami juga. Perhatikan ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Paulus bilang ini, jangan pikir orang Yahudi lalu sudah selamat. Jangan pikir karena kami terima hukum Taurat lalu kami sudah selamat. Paulus, no, kami juga. Paulus sedang mewakili orang Yahudi. Ingat ya konteksnya orang yang Efesus ya. Paulus, kami juga sebenarnya sudah selesai. Kenapa? Sebab waktu kami terima hukum Taurat, kami tidak menerima dengan roh, kami tidak menerima dengan hati yang mau terbuka untuk diajar, tapi kami menerima dengan hawa nafsu, kami menerima dengan kedagingan, dan kami menerima dengan pikiran yang jahat. Wow, ternyata sesuatu yang baik, kalau salah diterima, bisa menghasilkan sesuatu yang jahat. Amin? Amin? Paulus bilang, orang Yahudi. Nah, kalau saudara baca kitab Filipi, Paulus bilang, dari antara kalian semua saya paling berdosa. Kenapa? Saya bakar gereja, saya kejar orang Kristen, saya lempar ke dalam penjara, saya bunuh. Saya terkenal. Orang dengar nama kata Paulus, gereja langsung gemetar. Tapi Paulus bilang, karena kasih yang besar, saya diselamatkan. Jadi waktu Paulus bicara, kami orang itu nggak ada yang bisa bantah. Dan ini saya orang Yahudi.
dilihat dari hukum. Saya disunat, saya melakukan hukum Taurat, saya ahli Taurat, saya mengerti semua hukum. Tetapi cara saya memandang hukum dari sini. Cara saya menilai hukum dari sini. Cara saya melakukan semua hukum dengan kedagingan. Dan Paulus bilang, saya dan kalian semua sebenarnya sudah selesai, sudah mati. Amin. 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 Saya mau bilang, mungkin agak keras, tapi saya bilang, saudara dan saya sebenarnya no existence in one point of our life. Dalam satu titik di kehidupan kita, kita nggak eksis. Kita nggak ada, sudah mati. Sampai kita ketemu Kristus, baru kita diselamatkan, baru kita hidup kembali. Amin. Amin. Itu yang Paulus kasih ingat. Kamu semua sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Saya juga yang menerima hukum ini, yang bangga bahwa orang pilihan Allah, bangga bahwa saya terima hukum dari Tuhan. Saya juga sudah lewat, sudah selesai. In one point of my life, finish, selesai. Ayat yang keempat, turning point. Lihat ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Wah, saya suka ini. Paulus bilang begini, tetapi berarti ada perubahan topik. Tetapi berarti Paulus bilang, oke, ini kenyataan yang lain, sekarang ada kenyataan yang lain. Kenyataannya kamu sudah mati, sudah selesai. Kamu dan saya, kita semua sudah lewat, sudah selesai. In one point of our life, kita tidak ada, kita tidak eksis. Dan hari ini, pasal yang ayat yang 4 Paulus bilang begini, tetapi Allah yang kaya oleh rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita baru merayakan Paskah. Dan ini berhubungan dengan khotbah saya di pasal yang pertama tentang kuasa kebangkitan Kristus. So Paulus bilang gini, waktu Kristus bangkit, Dia tidak bangkit sendiri. Dia bangkit, Paulus bilang gini, kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kita bangkit dari dosa, kita bangkit dari maut, kita bangkit dari kedagingan, kita bangkit dari penguasa kerajaan angkasa yang menguasai daging kita. Kita taat, kita mengikuti. Sekarang kita bangkit dengan kuasa yang baru. Ingat ya, saya bilang kuasa kebangkitan. Dan Paulus bilang begini, engkau dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya hari ini bernapas, melayani, hidup, bekerja, punya rumah tangga, punya karir, hanya karena kasih karunia Allah. Yang percaya bilang amin. Amin. Lalu Paulus bilang, oleh rahmat-Nya yang besar, oleh kekayaan rahmat-Nya yang besar, Allah membangkitkan kita bersama-sama Kristus. Wah, saya suka itu. Kenapa? Kalau kemarin saya berdoa puasa, saya mempersiapkan firman Tuhan, saya berdoa buat semua saudara dan gereja kita. Dan Tuhan bicara begini, kalau kamu yang sudah mati, dan saya bangkitkan engkau bersama-sama dengan Yesus, kenapa engkau khawatir akan hari esok? Kenapa engkau khawatir akan pergumulan dan masalahmu? Kalau saya bangkitkan engkau, I'm in charge of your life. Kan saya yang bawa kau ke existence. Saya bawa engkau kembali ke kehidupan. Sebenarnya kamu nggak ada, Tuhan. Tapi kalau saya bangkitkan engkau, saya bertanggung jawab membawa engkau sampai ke akhir. Amin. Wah, itu memberi saya kekuatan. Tuhan terima kasih. Kenapa we tend to fight with our own strength? Kita coba menyelesaikan masalah dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan akal, dengan kepintaran, dengan uang, dengan harta, dengan koneksi semua. Dan kita lupa bahwa untuk bernapas saja ada seseorang harus bangkitkan kita. Amin. Amin. Dan kalau Dia bangkitkan kita dan kita hidup,
Paulus bilang gini, kalau anaknya saja dia berikan kepada engkau, apalagi yang lain. Kalau anaknya saja diberi bagi engkau untuk mengampuni engkau, untuk mendamaikan engkau kembali dengan Bapa, apalagi penyakit, apalagi persoalan, masalah, tantang. Oleh karena itu Paulus di ayat pasal yang pertama dia bilang ini, engkau mengikuti dan mentaati. Ingat ya, ingat baik-baik. Paulus bilang, kau mengikuti dan mentaati penguasa roh angkasa. Yang pertama. Yang kedua, kamu ikut dan mentaati hawa nafsu daging. Itu dulu Paulus bilang. Oke? Kalau sudah mati dan bangkit, oleh karena itu Paulus bilang, kalau kamu bangkit dan hidup, seharusnya daging ini nggak berfungsi lagi. Seharusnya hawa nafsu kedagingan penguasa roh angkasa tidak punya hak atas engkau, sebab engkau sudah lewat, sudah mati. Engkau hidup dalam keadaan yang baru, beroperasi di dalam roh, kamu melihat hal-hal dengan mata rohani, menilai dan mencari jalan keluar dari semua pergumulan dengan percaya bahwa kalau Tuhan membangkitkan saya dari maut, Tuhan mendamaikan saya dengan Bapa, Dia bertanggung jawab menolong saya untuk sampai kepada akhir perjalanan iman saya. Amin. Ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ingat baik-baik ini. Saya ingin saudara pahami ini. Yang pertama, Paulus bilang begini, oke, kamu sudah mati. Ayat 1 sampai ayat 3 bilang kita mati. Ayat 4 bilang Dia menghidupkan kita, oke? Dia menghidupkan kita. Tidak hanya menghidupkan kita, Dia membangkitkan kita bersama Kristus. Tidak hanya itu, ayat 6 Paulus bilang begini, Dia membawa kita dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus di mana? Di surga. Saya suka ini. Begini, saya ingin saudara lihat dengan mata rohani. Saudara dan saya boleh duduk di sini, tapi secara rohani posisi kita di surga. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang amin. Saudara dan Paulus bilang begini, Tuhan membangkitkan engkau dan mendudukkan engkau. Ini bukan future, ini bukan di masa depan. Tidak, ini sudah terjadi. Waktu Yesus bangkit, Dia mendudukkan saudara dan saya bersama-sama dengan Dia di surga. Dan waktu kita secara rohani sadar bahwa kita ada di surga bersama Yesus, kita ada di surga posisi rohani, sebab kita bilang Dia mendudukkan kita bersama-sama dengan Yesus di surga. Maka kalau ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, ingat posisi saya bersama dengan Yesus di surga. Amin. 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 Kalau ada pergumulan, ada tantangan, saya lebih tinggi dari pergumulan itu. Sebab saya ada di surga dengan Yesus. Halo, saya tidak sedang ngeroh di sini. Ini Alkitabiah. Ini apa yang Alkitab ajarkan. Sebab pada akhirnya di pasal yang kelima, kalau saudara baca terus, Paulus mengajarkan tentang peperangan rohani. Dia bilang, oleh karena itu berdirilah teguh dan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Sebab Paulus bilang, posisimu, engkau berperang dari posisi menang. Itu berbeda. Berbeda dengan mau cari posisi untuk perang. Beda. Paulus bilang, engkau berperang dari posisi menang. Sudah menang. Posisimu di surga. Dari posisi itu, Paulus bilang, engkau duduk bersama-sama dengan Yesus, dengan Kristus di surga, in heavenly realm, di surga. Dan karena itu, kemenangan itu engkau dapat bukan karena engkau kudus, bukan karena doa puasa 7 hari, bukan karena engkau perform dengan lebih baik, tidak. Karena ada seseorang bangkitkan engkau. Dia bawa engkau duduk di sana. Dan kalau engkau ada di sana, tidak ada yang bisa menyentuh engkau. Amin. Yang percaya bilang amin. Amin. Perjanjian lama ternyata mendukung pengajaran ini. Sebab Ayub, waktu Ayub sedang menyembah Tuhan, sedang beribadah kepada Tuhan, suatu hari Pak Blis datang tanya dia, Om Blis jalan-jalan. Lalu Tuhan tanya, Blis, dari mana kamu? Jalan-jalan bos. Jalan-jalan. Lihat anak saya Ayub. Siapa yang nggak kenal Ayub? Kaya, saleh, takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Saya suka itu.
Tidak ada waktu kita bicara tentang kitab Ayub, tapi iblis sedang bicara bahwa secara bisnis dia bersih, secara karakter dia bersih, secara rohani ibadah dia bersih. Jadi dia tidak bisa sentuh. Iblis bilang, saya nggak dapat celah mau sentuh dia. Mau serang dia dari bisnis, dia bisnis jujur. Mau serang dia dari ibadahnya, ibadahnya jujur. Saya mau serang dia dari karakter, karakternya baik. Saya tidak dapat celah. Lalu iblis bilang begini, saya coba serang dia berulang-ulang, tapi engkau pasang pagar keliling dia. Saya nggak bisa serang. Bagaimana saya mau serang? Lalu Tuhan bilang ini, oke, saya kasih kamu izin, pergi sentuh dia, tapi hanya harta benda, jangan sentuh tubuh. Dia pergi, habis semua. Lalu dia kembali, iblis kembali, lalu Tuhan tanya, bagaimana? Kamu sudah ambil harta kan? Bagaimana Ayub? Iblis bilang begini, dan ini sesuatu yang hari ini semua orang percaya. Iblis bilang begini, semua orang akan beri apa saja ganti kulitnya, ganti dagingnya. Ini proposal yang iblis bilang. Paulus bisa, Ayub bisa hilang semua, Mercedes, BMW, apa saja. Kalau waktu itu ada ya, kan dia waktu itu masih pakai unta, pakai keledai, pakai. Tapi kalau dibayangkan hari ini, Paulus punya semua mobil, Ferrari, apa semua, kan dia paling kaya. Paulus lagi, Ayub. Iblis bilang gini, manusia akan beri apa saja ganti kulitnya. Lalu Tuhan bilang, iblis itu nggak benar. Apa yang kamu propose itu nggak benar. Saya buktikan. Kamu pergi sentuh tubuhnya, tapi ingat jangan ambil nyawanya. Kalau kamu ambil nyawanya, kamu berhadapan dengan saya. Mengerti maksudnya? Jadi ada step by step. Ada pagar. Saya mau saudara lihat secara rohani bahwa di dalam hidup kita bergerak, kita jalan, kita makan, kita minum, kita bekerja, ada pagar Tuhan mengelilingi kita. Amin. Dan unless Tuhan angkat pagar itu, tidak ada yang bisa sentuh saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Saya ke Timor Leste waktu saya jadi misionaris. Saya ke sana. Saya sampai orang bilang, orang Indonesia, kenapa ke sini? Saya bilang, saya ke sini kan Tuhan suruh saya mau melayani. Mereka bilang, kau keluar atau kami bunuh? Saya bilang, kalau Tuhan izinkan kau sentuh saya mati. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada satu orang pun bisa sentuh saya. Saya bilang. Saya tidur, begini kamar saya dikelilingi pem-pem, orang tembak bom, orang lari, serini, saya tidur dengan nyenyak. Saya bilang, Tuhan, kalau terjadi, terjadi. Kalau tidak terjadi, saya tahu tidak ada yang kebetulan, tidak ada istilah peluru nyasar, itu tidak ada dalam kamus Tuhan. Semua Tuhan atur. Jadi bom terjadi, lalu ketua gereja sidang jemaat Allah, presiden gereja sidang jemaat Allah Timor Leste, waktu demonstrasi besar terjadi, datang kepada saya dan bilang begini, Pak Charles, ini ada mobil, Pak naik sekarang dan pergi ke perbatasan, kami antar. Saya bilang, Ibu, saya tidak akan jalan kalau Tuhan tidak suruh saya jalan. Yang pertama. Yang kedua, ada 30 orang siswa di tangan saya. Saya buka sekolah Alkitab. Dan saya bilang, saya tidak akan tinggalkan mereka. Saya bilang, saya tidak akan, kalau saya mati dengan mereka, kalau Tuhan izinkan. Dan saya tidak jalan. Dan tidak ada yang terjadi sampai hari ini. Tahun 2006 terjadi lagi, Bapak Ibu Saudara, perang besar. Istri saya harus lari ke Bali, harus dievakuasi, tidak ada makanan. Waktu itu satu karung beras $150. Satu karung beras. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau Allah yang setia. Dan tidak ada yang bisa terjadi kepada saya dan keluargaku kalau surga tidak mengizinkan. Amin. Saya ingin saudara tangkap ini. Sebab kalau saudara tangkap ini di alam roh saudara, cara saudara menghadapi masalah berbeda. Cara saudara melihat pergumulan, persoalan, tantangan berbeda. Saudara tidak akan memecahkan masalah dengan kalkulasi matematika manusia, sebab ada saat di mana kalkulasimu meleset. Ada saat di mana analisa logikmu salah. Dan saat di mana yang kau bilang, Tuhan tidak bisa. Tuhan bilang, kenapa nggak dari dulu? Kenapa kau coba dengan kekuatanmu sendiri? Ingat, saudara dan saya sudah mati. Kita dibangkitkan kembali. Kita hidup, tapi posisi kita tidak di sini. Kita hidup, kita bergerak di sini, tapi ingat, rumah kita di sana. Amin. Dan Tuhan bilang, Dia mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus. Saya duduk bersama dengan Kristus.
Dan kalau diizin itu bukan berarti kita nggak ada air mata, nggak ada sakit penyakit, nggak. Baca baik-baik kitab Ibrani, kitab Yakobus bilang itu semua terjadi untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amen. Kita tidak iring Tuhan hanya karena roti. Amin. Kita iring Tuhan karena who he is, karena siapa dia sebenarnya. Seperti lagu yang tadi Pak Togus bilang, entah apapun yang terjadi, Habakuk bilang begini, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada makanan di dalam rumah, tetapi aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Dengan kata lain, lingkungan di sekeliling saya tidak menentukan, tidak mendikte saya cara saya menyembah Tuhan. Amin. Saya akan tetap menyembah Dia di tengah-tengah kelimpahan maupun kekurangan, di tengah-tengah sakit maupun sehat, di tengah-tengah saya diberkati atau tidak, Dia tetap Tuhan yang akan saya sembah. Amin. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Paulus bilang gini, Tuhan membangkitkan kita ada tujuan. Ada tujuan, kita dihidupkan, kita didamaikan dengan Tuhan, kita kembali dari non-existence kepada existence, kita mati dan sekarang hidup, berada bersama-sama dengan Kristus. While secara rohani kita ada di sana, tapi tubuh kita ada di sini, hidup dan bergerak. Tuhan bilang, melalui engkau, waktu engkau dihidupkan, Tuhan ingin menunjukkan kasih karunia-Nya kepada engkau. Ingat konteks orang Efesus. Mereka hidup di tengah-tengah bangsa atau kaum penyembah berhala. Mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Hidup di tengah-tengah orang yang karnal, yang kedagingannya begitu kuat. Dan Paulus bilang begini, Tuhan bilang begini, saya menghidupkan engkau dari dosa, mengangkat engkau dari hidupmu yang lama, mendudukkan engkau bersama-sama dengan Kristus di surga. Dan waktu engkau hidup di tengah-tengah masyarakat, lingkungan, keluarga, teman yang mencibir engkau, menghina engkau, Paulus bilang begini, Tuhan ingin menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya di dalam engkau. Wow, itu luar biasa. Waktu Paulus bilang ini, Tuhan nggak ada kerja lalu Dia kasih bangkit engkau lalu biarkan, enggak. Paulus bilang Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasa-Nya melalui engkau. Kalau Tuhan tidak punya tujuan, setelah dibangkitkan engkau sudah sampai di surga, bilang tubuh, start off, selesai, pulang. Tapi ada tujuan. Tuhan bilang waktu engkau hidup, engkau bergerak di tengah-tengah lingkungan yang duniawi ini, Tuhan ingin memanifestasikan mujizat, penyertaan, kuasa, supaya waktu orang lihat, dulu dia ini penghuni itu kuil Dewi Diana, sekarang kok dia berbeda. Sekarang kok bisnisnya berhasil, rumah tangganya dipulihkan, dia dipromosikan, dia diberkati. Ada apa? Paulus bilang itu Tuhan sedang menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya kepada engkau. Amin. Amin. Ingat baik-baik, engkau sudah mati sebelumnya. Nanti kita lihat ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-8, Paulus menyimpulkan. Kesimpulannya, kamu diselamatkan bukan karena engkau bisa performance, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau lebih baik dari orang lain. Tidak, engkau diselamatkan karena kasih karunia. Engkau sudah mati, engkau sudah selesai, engkau sudah selesai. Dan oleh kasih karunia. Nah, saya pernah jelaskan dalam pelajaran pertama dari kitab Efesus ada 2 arti kata kasih karunia. Yang pertama adalah undeserved favor, sesuatu yang saya tidak layak terima. Ya, kasih karunia. Saya tidak layak menerima sesuatu yang besar, yang walaupun saya spend my whole life, saya tidak bisa menerimanya. Dan itu kasih karunia Tuhan beri. Yang kedua, kasih karunia adalah kekuatan rohani yang Tuhan beri untuk kita menjalani kehidupan dengan berkemenangan. Itu kasih karunia. So dalam perjanjian lama saudara tahu
Musa mendapatkan kasih karunia, Daud mendapatkan kasih karunia, Daniel mendapatkan kasih karunia, Samson mendapatkan mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Bicara tentang kekuatan rohani untuk menang. Dan oleh karena itu Paulus bilang ini, waktu Tuhan memilih engkau, Dia memberikan kekayaan kasih karunia. Dengan kata lain, Dia beri kekuatan, empower, strength untuk engkau bisa menjalani kehidupan dengan berkemenangan. Jadi kalau kita berhasil, kemuliaan kembali kepada Tuhan. Kalau kita diberkati, kemuliaan kembali kepada Tuhan. Kalau kita dipromosikan, kemuliaan kembali kepada Tuhan. Kenapa? Oleh kasih karunia. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Setelah sudah tahu bahwa kita sudah mati dan dibangkitkan, posisi kita bersama dengan Yesus di surga, dan Tuhan menyatakan kekayaan kasih karunia-Nya di dalam kita, kita diselamatkan karena kasih karunia. Paulus sampai kepada poinnya untuk kasih ingat orang Efesus. Jangan sombong. Simpelnya begitu. Ingat, kan Paulus pasal 1 Paulus baru bilang, engkau diberkati dengan kekayaan rohani yang luar biasa. Minggu lalu ya saya bicara itu. Engkau diberi kekayaan kemuliaan Allah, dan betapa hebatnya kuasa yang bekerja di dalam engkau. Dan kuasa itu adalah kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa yang bekerja di dalam engkau, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada dalam saudara-saudara dan saudara. Amin. Ada di dalam kita. Tapi Paulus bilang begini, ingat, itu kasih karunia. Jangan sombong. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, kalau engkau dipakai, engkau dipromosikan, engkau perform miracles, Tuhan pakai engkau dengan karunia-karunia rohani yang luar biasa, Paulus bilang jangan memegahkan diri. Titik. Kenapa Paulus bilang you sudah die, you sudah selesai, tidak ada lagi sebenarnya. Charles itu nggak ada lagi sebenarnya, sudah mati. Kalau hari ini engkau bisa ke tempat lain dan melayani, engkau bisa dipercayakan Tuhan melayani, Paulus bilang itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu kekuatan kasih karunia dari surga bekerja melalui engkau. Engkau hanya agent, hanya alat yang dipakai. Tapi kekayaan kasih karunia itu dimanifestasikan di dalam engkau. Kalau engkau sadar itu, setiap kali engkau berhasil, engkau harus kembali ke lututmu dan berkata, Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Kalau hari ini saya ada karena anugerah. Amin. Amin. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa tidak boleh memegahkan diri? Ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah. Pasti orang Efesus tanya, Pak Paulus, kenapa nggak boleh memegahkan diri? Lalu Paulus bilang, ingat, kamu itu buatan Allah. Waktu Paulus pakai buatan Allah, dia sedang bicara tentang Kejadian pasal 2. Kamu itu, dengan kata lain, kalau Paulus mau kasih, kamu itu tanah, debu. Ingat, kamu itu buatan Allah, kamu itu debu. Kejadian bicara bahwa Tuhan ambil debu, dia bentuk, napas masuk dan selesai. Sebelum itu kamu debu. Orang itu, oh begitu ya? Iya, jadi sebelum kamu ada, sebelum itu kamu itu debu. Jadi kamu itu buatan Allah. Itu sebabnya nggak boleh bermegah, tidak boleh bermegah. Kenapa? Paulus kembali ke kitab Kejadian. So, kamu buatan Allah. Ayat yang berikut, ayat 10. Kamu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ingat baik-baik, waktu Tuhan Allah menghukum ular dan perempuan itu, Tuhan bilang begini, tumitmu akan menghancurkan kepalanya, tapi kepalanya akan memagut tumitmu. Ingat baik-baik ya. Dengan kata lain, Tuhan sedang bicara 2000 tahun kemudian, dari keturunan perempuan itu akan datang Mesias, Yesus, Juru Selamat yang melepaskan manusia dari ikatan dosa. Paulus bilang begini, kamu itu buatan Allah, tapi mati karena dosa. Waktu kamu mati karena dosa, dihidupkan kembali di dalam Kristus. Wah, saya suka. Lihat ayat 10 bagian B. Paulus bilang begini,
diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dari jatuhnya manusia ke dalam dosa sampai Kristus, ada satu gap yang panjang, manusia berusaha kembali kepada Allah. Ada hukum Taurat, ada persembahan korban, ada ini, ada itu. Manusia coba berusaha sampai akhir datangnya Yesus. Waktu Yesus datang, dia menciptakan kembali, merestor kembali semua yang dilakukan oleh manusia yang jatuh ke dalam akibat dosa. Dia merestor kembali semua dan menciptakan kembali. Saya suka itu, recreate, menciptakan kembali saudara dan saya, membawa kita kembali kepada eksistensi kita yang dikuasai oleh dosa kita yang sudah tidak ada lagi, kita yang sudah hilang, sudah binasa, diciptakan kembali di dalam Kristus. Momennya pas kan kita merayakan Paskah. Kematian Kristus di salib, apa yang orang sebut exchange, divine exchange, pergantian ilahi. Dia mati supaya saya hidup. Dia tergantung supaya saya bebas. Dia dicambuk supaya saya tidak. Divine exchange. Amin. Dan saya dan saudara diciptakan kembali. Tujuannya apa? Paulus bilang untuk melakukan pekerjaan baik. Saya suka ini. Tujuannya itu saja. Saudara dan saya hidup hari ini untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Kalau hari ini ada pekerjaan yang tidak baik, bilang Tuhan ampuni saya. Saya hidup bernafas, tujuan saya melakukan pekerjaan baik. Amin. Kalau ternyata hidup saya tidak melakukan yang baik, ternyata hidup saya tidak menyebabkan namamu dipuji dan dimuliakan. Kalau ternyata hidup saya jadi batu sandungan, ternyata perkataan saya di muka lain, di belakang lain, ternyata saya bermuka dua, ternyata saya tidak berkenan dan tidak hidup jujur di hadapanmu, Tuhan bilang, ingat, kamu dihidupkan kembali untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. 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 Melakukan pekerjaan baik. Good works. Alkitab. Lalu saudara tanya, pasti orang Yesus tanya, Pak, apa fungsi pekerjaan baik? Pekerjaan baik bukan supaya saudara diselamatkan. Pekerjaan baik adalah buah keselamatan. Amin. The fruits of salvation. Pekerjaan baik bukan supaya performance. Saya tekankan ini ulang-ulang. Saya tidak mau saudara jadi lelah dalam mengiring Tuhan. Kenapa? Tanda-tanda orang yang lelah adalah dia try to performance di hadapan Tuhan. Tuhan lihat nih, wah saya kudus loh. Saya kasih perpuluhan lebih tinggi dari dia. Saya rajin loh. Ibadah jam 7, jam 8 saya sudah ada. Oh itu terlambat namanya. Ibadah jam 7, jam 6 saya sudah ada. Oh Tuhan, saya mengunjungi orang, saya berdoa, saya berkhotbah dari Singapura ke Manado ke Kupang. Tuhan lihat dong saya. Iya, ingat baik-baik. Amin. 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 Saya suka ya, saya suka begini. Sebab pada akhirnya saudara tidak bisa, apa bahasa Indonesia, suap Tuhan. Tuhan saya suap ya, menyuap Tuhan. Saya buat dosa ini, waduh saya orang paling berdosa, Tuhan ampun saya, oke deh bulan depan saya mau melayani. Kalau itu motivasi saudara, saudara try to perform. Hati-hati. Tuhan bilang, kau tidak buat itu pun saya tetap mengasihi engkau. Amin. Sebab saya mati buat engkau. Saya menghidupkan engkau yang sudah mati, yang debu, yang tidak berharga. Saya jadikan engkau dan mendudukan engkau bersama-sama dengan aku di surga. Saya punya tujuan kalau saya menghidupkan engkau. Tujuannya melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Kita baru pulang dari Batam, melakukan pelayanan. Salah satu contoh pekerjaan yang baik. Nah saya mau bilang, waktu kita melakukan itu, jangan harapkan pujian dari manusia. Jangan harapkan, wah Gergoreo Aitos, wah melakukan. Enggak perlu. Tanpa diminta pun itu tugas kita sebagai gereja Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik. Amin.
Kalau ternyata dalam melakukan itu ada motivasi-motivasi yang tidak benar, ada hal-hal yang tidak apa-apa, kita semua belajar. Kita semua belajar melakukan pekerjaan baik. Amin. Amin. Orang akan bisa melakukan pekerjaan baik kalau dia sadar bahwa dia hidup karena anugerah. Kalau dia merasa lebih hebat dari orang lain, dia nggak bisa melakukan pekerjaan baik. Sebab dia merasa dia deserve, dia layak mendapatkan itu. No. Alkitab bilang, engkau dan saya mati, dibangkitkan, dihidupkan, tujuannya melakukan pekerjaan baik. Ayat 10 yang terakhir. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, kalimat terakhir saudara baca bersama saya. Sudah dapat? 1, 2, 3. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini kata kunci. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Paulus tutup sesi ini dengan dia bilang begini, Tuhan mau. Mau apa? Pertanyaannya kan begitu. Tuhan mau apa? Tuhan mau waktu dia menghidupkan engkau dari keadaanmu yang berdosa, dari keadaanmu yang hina, dan yang sudah mati, menghidupkan engkau, mendudukkan engkau kembali bersama Yesus di surga. Tuhan mau, pertama, jangan memegahkan diri. Yang kedua, melakukan pekerjaan baik. Amin? Amin? Yang ketiga, Paulus bilang, dia mau kau hidup di dalam konteks ini, di dalam area ini, di dalam bingkai kasih karunia. Hidup dalam itu. Hidup dengan constant awareness. Hidup dengan selalu diingatkan bahwa saya ada hari ini karena kasih karunia. Saya bekerja, saya melayani, saya berhasil, saya sukses, saya promosikan, saya diberi harta, dan saya diberi kesenangan kasih karunia. Amin. Dan saya sudah bilang beberapa waktu yang lalu, kasih karunia yang diterima dan tidak disalurkan adalah kasih karunia yang mati. Saya ulang, kasih karunia yang diterima tapi tidak disalurkan adalah kasih karunia yang mati. Saudara harus menyalurkan kasih karunia, memberi kasih karunia, exercise grace kepada orang lain, kepada sesama di sekelilingmu. Kenapa? Mungkin dia belum sadar, mungkin dia belum mengerti, mungkin dia sedang belajar melakukan pekerjaan baik. Kalau dia jatuh dalam tidak apa-apa, kasih ingat dia, teman, kamu dengan saya sebenarnya sudah mati, Paulus bilang. Kamu sekalian sudah mati, kami juga sudah mati, Paulus bilang. Tetapi oleh anugerah kekayaan rahmat yang besar, Allah menghidupkan, membangkitkan, tidak hanya membangkitkan, bahwa kita kasih duduk bersama Yesus di surga. Tujuannya apa? Gampang, melakukan pekerjaan baik, jangan memegahkan diri, dan hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam. Amin. Pulang dengan 3 hal ini. Bawa ini di hidup saudara. Saya hidup hari ini, saya tidak boleh memegahkan diri. Apapun embel-embel, label-label di hidup saya tidak mau memegahkan diri. Tidak peduli merek apa baju saya, tidak peduli merek apa mobil saya tidak boleh memegahkan diri. Sebab itu semua anugerah. Amin. Amin. Yang kedua, Paulus bilang, saya eksis untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau hari ini ada sesuatu yang mengalir keluar dari hidupmu pahit kepada orang lain, melukai orang lain, tidak baik kepada orang lain, bilang, Tuhan ampuni saya. Saya hidup hari ini untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan bilang ini, saya mau kamu hidup di dalam pemahaman, hidup di dalamnya, hidup di dalam, mulai dari pasal 1 sampai pasal 2. Paulus bilang begini, kamu hidup di dalam menerima berkat rohani yang melimpah, kamu hidup di dalam operasinya kuasa kebangkitan Kristus di dalam engkau hidup dan diberkati, tapi ingat, jangan memegahkan diri, melakukan pekerjaan baik, hidup di dalam ini. Dan kalau engkau hidup di dalam ini, Tuhan bilang, berkat Tuhan menyertai engkau. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.